Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kali ini kita masih bicara politik dan masih bicara tokoh terkait dengan istana. Bukan istana IKN, bukan, tapi istana Jakarta. Masih membahas atau memberi catatan pada kasus Kaisang. Ya. Jadi kalau kemarin saya sudah katakan apa yang saya prediksikan bahwa PSI menjadi predator bagi PDIP, itu kemudian terbukti kemarin. Dan yang dipredasi itu empuk anak presiden Kaisang yang juga tentu saja punya masa. Nah, ini tentu saja harus diperhatikan oleh PDIP. Kemudian sudah ada beberapa atribut yang sempat kami sematkan ke Jokowi, dan kali ini ada satu lagi yang kali ini mungkin puncaknya. Yang pertama adalah terkait dengan Anies Baswedan. Saya bilang kalau Jokowi tahu balas budi, tentunya mendukung Anies, karena Anies lah yang dengan piawainya bisa mengarahkan sebagai juru bicara agar masyarakat pilih Jokowi di 2014, di mana Jokowi masih sangat kelepotan dan masih sangat hijau di Jakarta. Ya. Jadi saya berkesimpulan kalau Jokowi tahu balas budi, tentu saja dukung Anies. Kemudian atribut kedua atau gelar kedua diberikan saat ternyata Jokowi juga tukang PHP-in. Itu terkait dengan kaitannya dengan Prabowo Gerindra, ya, yang konon ditangkap oleh kader-kader Gerindra itu seakan ini saatnya Prabowo, artinya Jokowi akan dukung full Prabowo. Ternyata PHP. Ya, ada teman-teman yang memberikan juga komentar itu julukannya lain-lain, ya. Nah, sekarang dengan Kaisang ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat kebijakan di PDIP kan ini juga dilakukan oleh Golkar di masa Orde Baru, itu yang kita kenal sebagai satu kasur, satu dapur, satu sumur. Ya, itu untuk meraih dukungan yang kuat itu ya dari satu kasur, suami istri, satu dapur, satu keluarga, ya. Itu memang wajarnya memang begitu dilakukan, bukan masalah hak atau tidak hak, tapi memang cara termudah untuk bisa mengkonsolidasi dan menguatkan partai ya dengan seperti itu. Nah, artinya itu adalah strategi bagaimana menguatkan partai. Dan lagi-lagi saya berikan tentu saja atribut pada Jokowi ini. Jokowi gagal untuk bisa mengkonsolidasikan kekuatan bagi PDIP dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga anaknya sendiri tidak manut. Dan tentu saja kalau ini dikoneksikan dengan masalah kepemimpinan itu bukan masalah jabatan, bukan masalah dia sebagai apa, tetapi adalah kepatuhan seorang untuk mengikuti ungkapan, ucapan, instruksi dan sebagainya. Mungkin dia tidak bicara, tapi dia diikuti perilakunya. Itu adalah kepemimpinan. Nah,
Kalau ini yang terjadi, maka jelas Jokowi bukan figur pemimpin. Atau dengan kata lain, Kaisang adalah penanggal kepemimpinan Jokowi. Jadi dampaknya serius bahwa Kaisang adalah orang yang membuktikan kalau Jokowi bukan pemimpin. Ya. Kaisang adalah peneguh bahwa Jokowi bukan pemimpin. Mungkin dia pejabat, mungkin dia presiden, tapi dia isn't a leader. Mungkin dia pejabat, mungkin dia presiden, tapi dia bukan pemimpin, leader. Karena kalau dia leader, pemimpin, tentu saja dia bisa mengelit, ya, membimbing dan sebagainya. Arahan-arahannya itu menjadi katakanlah penyuluh, ya, menjadi jalan yang diikuti. Nah, faktanya Kaisang dan Jokowi sendiri sudah mengatakan, walaupun saya arahkan untuk tidak ke PSI, ya tetap Kaisang masuk PSI. Nah, yang kemarin saya katakan itu berarti Kaisang keras kepala, sapa dulu dong bapaknya. Nah, sekarang ada atribut lain yang mungkin akan lebih dahsyat, yakni Kaisang meneguh bahwa Jokowi bukan pemimpin. Jadi begitu Kaisang, Anda adalah peneguh bahwa ayah Anda bukan pemimpin. Dan mungkin anak Anda nanti akan meneguhkan kalau Anda bukan pemimpin wallahu alam. Tergantung perjalanan Anda sendiri. Ya, tapi yang jelas bahwa Anda dipredasi oleh PSI itu ya. Karena faktanya adalah pindah dari PDIP ke PSI. Ini yang dulu saya katakan bahwa sikap PDIP menolak PSI adalah tepat. Yang saya khawatirkan adanya PSI menjadi anak macan, dan faktanya memang sekarang dibuktikan dia jadi predator bagi PDIP. Jadi hati-hati. Ini juga perlu hati-hati kelompok Demokrat, ya, kelompok Demokrat yang menyerahkan dalam tanda petik AHY ke Gerindra, karena sebetulnya ini kompetitor, karena dengan kalau simbiosis itu simbiosis, kalau dia adalah dalam sebuah habitat, itu adalah kompetitor yang memang makanannya sejenis, kompetitor sejati, ya, kompetitor sejati. Jadi bisa saling merampas. Nah, ini perlu diperhatikan oleh Demokrat. Ya. Siapa yang akan terpredasi, apakah Demokrat atau Gerindra nantinya? Nah, kita tunggu saja. Ya, kita tunggu siapa yang kuat tentunya. Kalau di sana kan ada kalau Prabowo sudah unggul, nanti sana ada Fadlizon dan sebagainya yang juga tentu saja akan lebih kuat daripada mungkin AHY. Dan jadi ini perlu hati-hati. Nah, bagi yang lain tentu saja, semalam saya mengupload tentang fenomena Makassar. Hati-hati ini, apalagi yang masih gonjang-ganjing di salah satu koalisi, bahwa akar rumput Anda adalah memilih Anies. Karena faktanya melonjaknya Makassar atau fenomena Makassar itu kalau hanya didukung oleh pendukung-pendukung Nasdem, PKS dan PKB, tentunya tidak semudah begitu. Nah, itu mengindikasikan bahwa ada masa-masa Anda, masa-masa non PKS, non
PKB dan non Nasdem yang memang balelo, ya tidak mau dengan sikap-sikap dari elit politiknya. Hati-hati, partai Anda bisa ditinggalkan dan Anda bisa kehilangan kesempatan ke Senayan. Jadi hati-hati, yang masih ragu-ragu, yang masih ini lebih baik istikharah, kemudian pilih kemana yang bagus begitu. Jadi sekali lagi, pindahnya Kaisang meneguhkan atau membuktikan apa yang saya sampaikan, bahwa dengan target konstituen yang sama, partai-partai itu bisa menjadi kompetitor yang bisa sehat, bisa tidak sehat. Dan banyak sekali yang partai-partai, karena partainya banyak, jadi banyak yang bisa seperti itu. Nah, itu harus juga dicermati oleh para elit partainya. Jangan sampai Anda tetap di satu koalisi, tetapi Anda akan kehilangan partai Anda karena tidak dapat dukungan. Why? Karena akar rumput Balelo mendukung Anies Baswedan. Ya karena memang kualitasnya bagus, ya rakyat tahulah. Walaupun elit-elit itu sampai berbusa-busa dengan kebohongannya, kalau Anies nggak kerja ini, tapi rakyat itu sudah tahu kalau Jakarta itu semakin hebat, sudah tahu. Jadi please deh, yang masih seperti itu malah Anda yang akan kena dampaknya sebagai pembohong. Ya, jadi sekali lagi, sikap Kaisang atau pilihan Kaisang ke PSI justru menanggalkan kepemimpinan Jokowi, karena Jokowi ucapannya tidak dipatuhi justru oleh anaknya sendiri. Ini bukan masalah demokratis atau tidak demokratis, tapi sejauh mana kepemimpinan Jokowi itu benar-benar meresap ke anak keluarganya. Nah, kalau ke anak keluarganya saja tidak, bagaimana dengan ke masyarakat luas, apalagi ke bangsa? Jadi, please silahkan melakukan refleksi dan kemudian sikap-sikap yang baik yang perlu dikerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.